Pemirsa, makan bergizi gratis tak hanya menyasar anak sekolah, namun juga ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Salah satu tujuannya adalah mencegah stunting di Indonesia. Berikut kami hadirkan informasinya dalam segmen Telusur Kasus Makan Bergizi Gratis demi generasi emas bebas cemas. Mungkin kedepannya bisa seminggu 2 atau 3 kali gitu, biar pemenuhan gizinya cukup gitu. Hari Anak merupakan momen krusial untuk mencegah stunting. Maka pemerintah mencanangkan makan bergizi gratis bukan hanya untuk anak sekolah, namun juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, seperti yang sedang berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur. Apa saja menunya dan bagaimana dengan pemenuhan nilai gizinya? Berikut liputannya untuk Anda. Makan bergizi gratis MBG tak hanya menyasar anak sekolah, namun juga ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Salah satu tujuannya adalah mencegah stunting di Indonesia. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena salah satu tujuannya adalah untuk penurunan angka stunting. Dan bagaimana pencegahan stunting yang paling efektif memang adalah untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di bawah usia 2 tahun. Karena ini terkait dengan perkembangan di 1000 hari pertama kehidupan. Kadang-kadang ibu hamil kurang memperhatikan makanan karena kan ibu hamil kadang-kadang ada yang merasa mual dan lain sebagainya, tapi kita tetap harus sambil memberikan edukasi bahwa kecukupan gizi akan sangat penting bagi perkembangan anak yang sedang ada di dalam kandungan bagi janin. Selanjutnya juga bagi ibu yang menyusui ada ASI eksklusif selama 6 bulan, berarti gizi dari ibu menyusui itu juga harus terjaga agar nantinya ASInya menjadi berkualitas, dan begitu setelah 6 bulan sampai selanjutnya anak dapat mulai melakukan makanan pendamping ASI, MPASI, dan selanjutnya makan normal pada saat sudah berusia 1 tahun ke atas. Akan ada 2 skema pembagian, yakni diantar ke rumah penerima atau melalui posyandu. Salah satunya adalah posyandu Anyelir di Ciracas, Jakarta Timur. Tim Metro TV ikut melihat pembagian makan bergizi gratis yang dilakukan setiap hari Jumat. Kali ini ada 15 balita yang menerima MBG. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Nur Hayati. Bu Nur Hayati, boleh dong ditunjukkan kepada pemirsa Metro TV ini apa saja menunya? Ini kita ada telur, terusnya pisang, sayur, tahu. Sama nasi ya? Sama nasi. Ya, ini anaknya umur berapa? Umur 3 tahun. 3 tahun. Nah, biasanya sebelum ada MBG ini biasanya makan sehari-harinya seperti apa sih? Gampang sih, kayak telur, sayur, dia masuk. Ini Bu Nur Hayati, ini anaknya sudah berapa kali dapat? Apakah ini baru pertama atau gimana? Untuk ini udah kedua kali sih, yang dulu di kelurahan, ini udah kedua kali. Bu Nur Hayati sebagai orang tua, gimana melihat menu-menu makanan ini? Cukup bergizi nggak sih untuk anak-anak? Cukup, soalnya udah ada buah, ada ikannya, ada sayurnya, cukup sih. Kalau sebagai orang tua cukup membantu nggak sih Bu? Membantu banget. Kenapa? Karena kan ini lagi masa-masa pertumbuhan, masa-masa emas, jadi untuk menu seperti ini sangat membantu. Bu Nurul, ini sudah berapa kali dapat makan bergizi? Baru pertama kali. Oke, nah gimana nih kalau ngeliat anaknya doyan nggak tadi? Doyan sih, cuma nggak habis. Oh, nggak habis, kebanyakan porsinya? Iya, pasti. Biasanya kalau sehari-hari makannya apa? Sama sih, telur juga. Anak kecil telur dadar, telur. Yang dia suka sih emang telur. Sayurnya habis? Sayurnya dia makan sedikit banyak. Oh, oke. Nah, Bu, ini kan kalau untuk balita kan masih seminggu sekali ya. Iya. Membantu nggak sih? Mungkin kedepannya bisa seminggu 2 atau 3 kali. Kenapa? Gitu. Biar pemenuhan gizinya cukup gitu. Namun ternyata belum semua ibu hamil, menyusui, dan balita yang mendapat MBG setiap hari Jumat. Posyandu Anyelir hanya mendapatkan jatah 15 porsi setiap minggunya, sehingga harus dibagikan secara bergilir. Total ada berapa ibu hamil, menyusui, dan anak-anak yang dapat? Oh, kalau di sini kan kita ngitungnya itu sekelurahan ya. Sekelurahan itu dikirim dari dapur itu 300. Jadi kita masing-masing posyandu itu mendapatkan 15 untuk setiap posyandu. Karena di Susukan ini posyandunya ada 20 posyandu, dibagi 5 jadi dibagi 20 posyandu jadi pas 300 porsi untuk sekelurahan. Sedangkan di posyandu Anyelir 1 kita dapat 15. Untuk ibu hamilnya kita dapat 1, ibu menyusuinya 3 orang.
Itu semua sudah dapat atau harus bergiliran? Kita bergiliran ya, karena semua posyandu balitanya itu beda-beda jumlahnya. Ada yang 90, ada yang 100, ada yang melebihi. Jadi untuk minggu ini 15 orang, minggu depannya 15 orang dengan orang yang berbeda. Untuk di posyandu Anjelir 1 sudah 2 kali, minggu Jumat kemarin sama yang hari ini. Ada perbedaan menu nggak, Bu? Ada. Biasanya yang dapat waktu minggu kemarin berupa itu ayam. Ayam, untuk minggu ini telur. Oke. Kalau untuk sayurannya pasti berbeda-beda setiap pengiriman itu, nggak sama. Oke. Dilihat dari menunya hampir mirip dengan MBG yang diterima anak sekolah. Nasi putih, telur, tahu, sayur, lengkap dengan buah. Lalu apa saja gizi yang diperlukan oleh ibu hamil, menyusui, dan balita? Pemirsa, ibu hamil, menyusui, dan balita ini memiliki keperluan kalori dan gizi yang berbeda-beda. Coba kita lihat. Ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Sementara kalau ibu menyusui ternyata membutuhkan lebih banyak, mencapai 2.700 kalori per harinya. Sementara kalau balita ini berbeda sesuai dengan usia si anak, berapa bulan usianya. Nah, apa contoh makanan atau menu yang mudah didapatkan sehari-hari namun penuh dengan gizi? Nah, ini adalah contoh dari menu makanan yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Nah, adanya MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita ini menjadi salah satu cara dari pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Apakah bisa? Meski menu MBG dipilih dengan didampingi ahli gizi, namun Dr. Tan Syot Yen menyebut ada hal lain yang lebih penting, yakni makanan yang sehari-hari dikonsumsi oleh ibu hamil, menyusui, dan balita, bahkan anak sekolah. Menurutnya MBG menjadi contoh makanan bergizi yang bisa diterapkan di rumah sehari-hari. Jangan hanya bergantung pada program MBG. Salah satu tujuan dari MBG adalah mendidik anak untuk mempunyai pola makan yang sehat. Tapi punten, mendidik pola makan dan gaya hidup itu nggak bisa seperti kayak ngebalikin tangan. Ya, hari ini kita paksain anak kita harus bisa makan bungkis. Ya, yang tadinya ayamnya misalnya kalau ibunya biasanya bikin ayam crispy atau apa segala macam, tiba-tiba ayamnya harus dibikin kayak teriyaki gitu kan ya, yang menunya agak aneh, agak lain gitu ya. Jelas nggak bisa. Jadi sebetulnya kalau memang program makan bergizi gratis ini mau kita jalankan dengan lebih cermat, lebih tenang, lebih nggak gerasa gerusu, maka sebetulnya MBG ini suatu cara ya untuk bagaimana orang tua itu disadarkan. Misalnya, Bu, Pak, lihat deh, ini adalah contoh menu lengkap yang mestinya kalian juga berikan kepada anak kalau pagi, makan pagi di rumah dan makan malam di rumah. Makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita menjadi penting untuk mencegah stunting di Indonesia. Namun apa yang mereka konsumsi sehari-hari juga tidak kalah penting. Harus sesuai dengan gizi yang mereka butuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.